one part of that wrong. This is not meth. What's up tim? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode ke-6 dari serial film Breaking Bad. Bagi teman-teman yang belum menonton episode ke-5, bisa cek di channel ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan mensubscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, langsung saja kita ke intronya. Scene dimulai di mana Walter membuat kesepakatan ulang kepada Jesse bahwa untuk urusan meracik ialah yang menghandle dan untuk urusan transaksi di luar adalah milik Jesse. No matter what happens, no more bloodshed. Chemical reactions involve change. Lanjut saat mengajar, Walter menjelaskan kepada murid-muridnya tentang bagaimana suatu reaksi cepat bisa menghasilkan sebuah ledakan. Ia meminta kepada muridnya untuk menyebutkan salah satu contohnya. Dan ya, bom merupakan salah satu contohnya. Beralih saat merancik, di mana ketika Walter sedang asik memasak, penyakitnya kambuh. Dan ia pun keluar untuk beristirahat. Namun terlihat titik bekas kemoterapinya. Jesse menyadari bahwasanya Walter mengidap kanker. Ia bisa mengetahuinya dikarenakan ia dulu memiliki bibi yang mengidap kanker juga. Disinilah Jesse mengetahui tujuan semua ini dari Walter. Menghasilkan uang untuk keluarganya sebelum kepergian. Lanjut kita diperlihatkan Hank yang diberikan rekannya hasil penelusuran masker teman mereka. Ternyata masker itu berasal dari sekolah tempat di mana Walter mengajar. Setelah memasak, pada malam harinya, Jesse pun mulai bertransaksi, menjualkan crystal meth kepada setiap konsumennya. Namun keesokan harinya, Walter mengeluh akan transaksi yang dilakukan Jesse. Hasil kecil dan lama, dikarenakan menjualnya per on. Tidak sebanding dengan resiko yang ia dapat. Dan ia pun ingin transaksi yang lebih besar lagi, yakni mencari distributor untuk crystal meth yang mereka buat. Namun, karena mereka merupakan pemain baru, sangat beresiko untuk itu. Di sekolah, ketika Walter yang baru saja selesai mengajar, ia didatangi Hank, di mana Hank ingin menindaklanjuti tentang masker temuannya. Walter pun mengatakan bahwasanya ia tidak tahu apa-apa. Setelah dicek di gudang peralatan lab, memang ditemukan beberapa peralatan yang hilang. Hank sama sekali tidak menaruh curiga kepada Walter, dan malah menyarankan Walter untuk mengawasi murid-muridnya. Beralih ke Jesse, di mana ia mencoba menjual crystal meth kepada distributor dan bandar narkoba yang bernama Tuco. Di markas Tuco terlihat ada beberapa bawahannya. Setelah ketemu dan melihat barangnya, Tuco pun takjub karena ia juga baru pertama kali melihat crystal meth yang bening dan murni seperti itu. Sempat terjadi percakapan singkat dan transaksi pun akhirnya gagal. Jesse tidak mendapatkan uangnya dan malah dipukuli karena Tuco mengatakan hanya dialah satu-satunya yang menjadi distributor crystal meth di wilayah tersebut, tidak yang lain. Ketika waktu sekolah berakhir, di perjalanan pulang, Walter dan Walter Junior
melihat Hank yang menahan salah satu staf kebersihan sekolah yang diduga sebagai dalang dari temuan masker tersebut. Pada malam harinya, ketika Hank bertamu ke rumah Walter Junior pun menyinggung tentang penangkapan staf sekolah yang tadi, di mana ia mengatakan bahwasannya staf kebersihan itu merupakan orang yang baik. Namun di situ Hank mengatakan besar dugaannya bahwasanya ia adalah dalang dari kasus tersebut karena Hank menemukan ganja pada mobilnya. Keesokan harinya di rumah, Walter yang sedang mandi merasakan bahwasannya rambutnya sudah mulai rontok. Selesai mandi, ia menerima telepon dari kawannya JC. Ia mengatakan bahwasannya JC sekarang sekarat di rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, kawannya pun mengatakan dan menceritakan semua yang terjadi. Hari pun berlalu, diperlihatkan semua gejala yang dokter katakan sudah Walter alami. Di saat itu pula, ia memutuskan untuk mencukur habis rambutnya. Terlihat di sana, Walter yang sudah botak mendatangi markas tukus orang diri. Di sana ia memperkenalkan diri sebagai Heisenberg. Ia menagih uang dari Crystal Meth yang sebelumnya Tuko rampas dari JC. Sempat ditertawakan, Walter pun membuat seisi ruangan meledak dengan Crystal Meth yang ia bawa. Ternyata kristal itu bukanlah meth, melainkan sebuah racikan bahan peledak. Melihat keberaniannya Walter, Tuko pun memberikan uangnya dan mengorder lagi untuk minggu selanjutnya. Episode kali ini pun diakhiri dengan adegan epik di mana Walter yang keluar dari tempat itu dengan membawa uangnya. Thanks team sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran mohon tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.